Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar jikalau kita mau memulai semua aktivitas kami daripada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan, atas anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami hingga pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerjakan semua aktivitas kami mulai pagi hari ini sampai malam nanti, semata-mata hanya oleh pertolongan dan penyertaan Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, doa Raja Hizkia. Ya, kita mau lihat bagaimana Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan sehingga doanya itu dikabulkan. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyinya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat kisah kehidupan Hizkia pada waktu Hizkia ini sakit. Di sini dikatakan Raja Hizkia ini sakit sudah begitu parah, dan bahkan Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk berkunjung kepada Raja Hizkia ini. Dan apa yang dikatakan? Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kalau besuk kepada orang yang sedang sakit, apa yang disampaikan? Ya, satu himbauan, satu penghiburan supaya ada semangat untuk dia boleh kembali hidup. Berita dan suara sukacita. Namun saat ini Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan menyampaikan, ya, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Pesan-pesanlah pada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini sesuatu berita yang sangat memberikan pukulan bagi Raja Hizkia. Loh, jadi aku ini sudah bakal akan mati, tidak sembuh lagi, apalagi nyampaikan adalah seorang nabi utusan Tuhan. Bagaimana sikap Raja Hizkia? Biasanya kalau kita mendengar suara seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Seringkali kita berupaya mencari penyembuhan lewat apapun yang dapat kita tempuh. Keluarga kita, mungkin anak kita, istri, dan kerabat-kerabat yang lain berupaya mencari tabib yang terhebat, mencari mungkin apapun akan dijalani asal bisa sembuh. Tapi di sini kita melihat bagaimana sikap Raja Hizkia ketika mendengar berita yang sangat mengejutkan ini, yang sangat memukul dirinya ini, bahwa kamu akan mati. Pesanlah kepada keluargamu, pesanlah pada saudaramu. Di sini firman Tuhan mengatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dan dengan setia dan tulus, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Pada ayat sebelumnya dikatakan Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini sikap yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang menerpa di dalam kehidupannya Raja Hizkia itu, dia tidak berpikir yang jauh-jauh. Dia hadapkan dirinya menghadap pada dinding, berarti tidak mencari yang lain, dan dia berdoa kepada Tuhan. Satu sikap yang luar biasa. Dia tahu hanya Tuhanlah harapanku, hanya Tuhanlah penolongku, hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kesembuhan padaku. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, aku tetap menghadapkan diriku kepada Tuhan. Dengan doanya, Tuhan ingatlah kepadaku. Aku sudah berbuat sesuatu yang terbaik dalam hidupku untukmu Tuhan. Dengan menangis, dengan hati yang hancur. Di sini dikatakan, menangislah Hizkia, dengan sangat. Ini satu sikap yang luar biasa. Sepenuh hati dia harap kepada Tuhan di dalam keadaan yang sangat-sangat mencekam di dalam kehidupannya. Namun di sini selanjutnya dikatakan, belum lama lagi Yesaya keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Bapak leluhurmu telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ada sesuatu yang sangat positif bagi Tuhan dan sangat menyentuh hati Tuhan. Kalau hati kita, perilaku kita menyentuh hati Tuhan, maka Tuhan sangat luar biasa bagi kita. Di sini dikatakan, Nabi Yesaya diberitahu, hei kembali kamu, sampaikan pada Raja Hizkia, telah ku dengar doanya, dan pada akhirnya aku akan sembuhkan, aku akan perpanjang usiamu sebanyak 15 tahun. Aku akan perpanjang usiamu 15 tahun, dan aku akan menyertai dan backup seluruh kehidupanmu. Inilah kisah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kita harus tahu, Tuhan selalu dengar doa kita. Tuhan selalu tahu doa itu adalah doa yang tulus keluar dari hati kita, atau doa yang memiliki satu kepentingan pribadi kita semata-mata. Tuhan mengetahui sikap hidup kita. Tuhan selalu mendengar doa kita. Bahkan di dalam Yakub pasal yang kelima ayat yang ke-15
dan 16. Mari kita baca. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan yang ke-16 demikian bunyinya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, ya, sangat besar kuasanya. Jadi kita harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita pohonkan kepada Tuhan lewat doa-doa kita, Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Tuhan pasti akan meluluskan segala permohonan kita. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini kita belajar dari doa Raja Hizkia ini, biarlah ini boleh menjadi satu pelajaran yang luar biasa bagi kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam keadaan yang sudah sangat-sangat mendesak, dunia tidak bisa menolong, keluarga, saudara, teman tidak bisa menolong, tapi masih ada satu jalan. Naikkan doamu kepada Tuhan. Tuhan selalu menanti ketulusan hatimu. Tuhan selalu menanti doamu yang kita naikkan dengan segenap hati kita. Di sini dikatakan Raja Hizkia berdoa dan menangis. Satu sikap yang pertama, ketika mendengar berita yang sangat mencekam itu, Raja Hizkia sudah mengambil satu sikap, hanya datang kepada Tuhan. Bagaimana cara datang kepada Tuhan? Lewat doa. Ya, lewat doa yang penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti dengar doaku, dan Tuhan sudah dengar doaku, dan Tuhan pasti jawab doaku. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan satu kekuatan dan pengharapan bagi kita yang mengalami masalah, bagi kita yang mengalami problema dalam hidup kita, bagi kita yang menderita sakit, bagi kita yang menghadapi perkara-perkara yang tidak dapat kita selesaikan. Lewat doa, Tuhan pasti memberikan jawaban. Tuhan pasti memberikan pertolongan, karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Amin. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, memberikan satu pelajaran kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu Bapa. Ketika kami datang kepadamu dengan hati yang penuh permohonan, dengan hati yang tulus, kami mohon kepadamu, Engkau senantiasa dengar doa kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk itu Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu pagi ini, hingga boleh menjadi kekuatan, memberikan satu kemampuan kami untuk kami membawa hidup ini, hidup yang penuh dengan kekurangan ini, dengan memiliki percaya yang sungguh, sikap yang jelas, hanya kepadamu lah Tuhan. Kami serahkan hidup ini, dan kami serahkan setiap langkah aktivitas kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, seberapa banyak kami yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mau tolong setiap kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang menghadapi masalah, Tuhan angkat permasalahannya. Dan bagi kami yang mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian juga Tuhan, segera pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan, dari pandemi COVID yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Juga masalah ekonominya, Tuhan pulihkan, semua rakyatnya dipulihkan hanya oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.